Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat. Dan jangan lupa setelah kalian mempelajari tayangan ini, materi IPS kelas 9 di semester 2, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Oke, yang akan kalian pelajari yaitu tentang masa demokrasi parlementer kisaran tahun 1950 sampai tahun 1559. Silakan kalian simak dan pelajari. Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang pertama yaitu materi tentang kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Yang kedua tentang perkembangan ekonomi. Yang ketiga tentang perkembangan politik. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan undang-undang sementara pada tahun 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer tersebut disebut pula sebagai masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 6 Juli 1959. Pertama, dilihat dari perkembangan politik, yaitu dilihat dari sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah zakon kabinet. Zakon kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang kekuasaan, menyebabkan seringnya pergantian kabinet.
Seperti yang pertama, Kabinet Natsir mulai bulan September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Sukiman mulai bulan April 1951 sampai Februari 1952. Kabinet Wilopo mulai bulan April 1952 sampai bulan Juni 1953. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mulai bulan Juli 1953 sampai Juni 1955. Kabinet Burhanuddin mulai bulan Agustus 1955 sampai bulan Maret 1956. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II mulai bulan Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Juanda mulai bulan Maret 1957 sampai Juni 1959. Berdasarkan data di atas, dari tahun 1950 sampai 1959, terjadi 7 kali pergantian kabinet, sehingga jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai. Sistem multipartai yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai, sehingga menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet dan program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, menyebabkan stabilitas politik sosial ekonomi serta keamanan menjadi terganggu. Partai-partai pada masa kabinet parlementer yaitu yang pertama Masumi dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo pada tanggal 7 November 1945. PNI dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto 29 Januari 1945. PSI dipimpin oleh Amir Syarifuddin 20 November 1945. PKI dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf 7 November 1945. PBI atau Partai Buruh Indonesia dipimpin oleh Nyono berdiri tanggal 8 November 1945. Partai Rakyat Jelata atau PRJ dipimpin oleh Sultan Dewanis berdiri pada tanggal 8 November 1945. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dipimpin oleh DS Probowinoto berdiri tanggal 10 November 1945. Partai Rakyat Sosialis dipimpin oleh Sultan Syahrir berdiri tanggal 20 November 1945. Persatuan Marhaen Indonesia dipimpin oleh JB Asa berdiri tanggal 17 Desember 1945. Partai Katolik Indonesia dipimpin oleh I.J. Kasimo berdiri tanggal 8 Desember 1945. C. Pemilu di Indonesia atau pemilihan umum di Indonesia. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang dan dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masumi, NU, dan PKI. Nah, ini adalah partai pemenang pemilu pertama pada tahun 1955. Jadi ada 4 partai. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. Sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1956. D. Gangguan keamanan. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil, sehingga muncul pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Pemberontakan yang dilakukan sekitar tahun 1950 sampai 1959, yaitu yang pertama pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut juga APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA yaitu mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung dan pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Selanjutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Samokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebab utama munculnya gerakan RMS adalah masalah pemerintah jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Pulau Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.
Ini adalah foto Kolonel A.E. Kawilarang yang melakukan ekspedisi militer. Selanjutnya, pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950. Pemberontakan ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pasukan Andi Aziz menyerah dan ditangkap oleh pasukan RI di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Selanjutnya, pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Puncak dari pemberontakan terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Untuk menumpas pemberontakan PRRI, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada tanggal 9 Mei 1961, Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Maka dibentuklah gerakan Dewan Banteng, yaitu Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Bardian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letko Vence Samuel, Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letko Simbolon. Pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, dan PRRI, Permesta merupakan batu ujian bagi ideologi nasional Pancasila. Dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, juga kekompakan TNI bersama rakyat setia pada Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah berhasil mengatasinya. Selanjutnya, Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meskipun demikian, pemerintah parlemen mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, di antaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Pertama, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dan sidang berlangsung selama 1 minggu
menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Keuntungan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Indonesia yaitu: pertama, pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi dalam tingkat atau dalam taraf internasional. Yang kedua, dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki oleh Belanda. Konferensi Asia Afrika menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. Yang kedua, Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan ini, bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Bagian B yaitu tentang perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya. A. Gunting Safrudin. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 2 Maret 1950, Menteri Keuangan Safrudin Prawidanegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. B. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Tujuan sistem gerakan benteng yaitu menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Para pengusaha yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi lebih maju.
Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya, selama 3 tahun, yaitu mulai tahun 1950 sampai 1953, kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan gerakan banteng antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha yang menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. C. Nasionalisasi dan perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih oleh atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah dibagi dalam 2 tahap, yaitu pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan. Yang kedua, tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. C. Finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi. Tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK diajukan terhadap pemerintah Belanda, yaitu pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, hubungan Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang kedua, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian yang lain. Usul Indonesia tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Nah, dampaknya dari pelaksanaan FINEK ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956
sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melakukan atau melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. C. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Menurut konsepsi pendidikan, pada saat itu, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah, waktunya 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas. Diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, Palembang, dan Akademi Riset Laut yang tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa demokrasi parlementer, didirikan beberapa universitas baru, diantaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. C. Kesenian. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI, dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di wilayah Yogyakarta. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.